aku ke distract loh sama yang di bawah. Ketinggian terus dibilangnya. Kak Laude lagi. Adek Ires, dipahami nggak materi yang kita bahas? Iya, Oh iya, berarti aman kita ya. iya, Oke, baik-baik, terima kasih. Nah, di situ tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ade Ires, aku manggilnya kakak juga, kena protes juga. Tapi aku biasa, maksudnya tujuannya sopan kepada teman-teman ya. Mohon maaf. De Ires, imani nggak di situ ayatnya? iya. Berarti De Ires ini dalam imannya mengutuk Yesus. Itu tertulis loh, jelas. Cuman kadang jarang disadari. Kalau di dalam ajaran Islam, karena dikatakan tidak disalib dan tidak dibunuh, makanya kita tidak berarti tidak mengutuk. Dia tetap mulia. Makanya seorang ayah tadi, sang ayah, ketika dia menjadi seorang muslim, ternyata justru dia semakin cinta dan semakin memuliakan Yesus. Awalnya dia percaya dia mati terkutuk di atas kayu salib, begitu menjadi seorang muslim, no, dia tidak terkutuk. Dia tidak mati di atas kayu salib. Dia tidak dihinakan, dia tidak ditelanjangi, dia tidak ditampar, dia mulia. Tuhan selamatkan dari fitnahan mereka. Itu kalau masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi menjadi seorang muslim bukan meninggalkan dia, bukan, tapi justru konsisten memuliakan dia gitu. Halo Dek. Iya, Mm-mm. Masihkah Anda mengutuk Yesus hari ini? pusing loh aku. Ya, pusing. Jangan. Saya pusing selama ini. Enggak, masalahnya gini, kalau kau tolak berarti Anda bukan Kristen, tapi karena itu tertulis sebagai seorang Kristen ya harus diimani. Coba aku tanya di situ. Seperti pertanyaanmu sama saya. Terus siapa yang disalib? Tuhan, Itu yang orang berilmu semua di Yesus. dalam. Orang berilmu semua di dalam. Coba tanya. Jelasin aja Ustaz, yang disalib itu orang mulia atau orang fasik? Jelasin dulu Ustaz. Tuh. Oke, pertama, merujuk kepada ayat Al-Quran, itu orang yang layak mati disalib, dihukum dengan cara disalib, itu kan hukuman hina ya. Itu adalah orang yang melawan Tuhan, maksudnya ajaran Tuhan dan melawan utusan Tuhan. Bilang. Al-Maidah ayat 33. Jadi itulah yang layak untuk dihukum dengan cara disalib. Nah, berarti pelaku penjahat atau yang membantah ajaran Tuhan. Nah, sekarang di dalam kitab Nyaka Ires juga, di situ dijelaskan orang yang layak disalib itu adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang yang baik, bukan orang yang benar. Bahkan justru yang terkutuk itu adalah mereka yang menjadi pengkhianat. Contoh, Yesus orang benar, Yesus orang baik. Maka kalau ada yang berusaha membunuh dia, orang itulah yang terkutuk. Makanya ada bunyi ayatnya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, kan gitu. Nah, berarti yang terkutuk, yang salah itu adalah yang punya rencana jahat. Nah, bagaimana sekarang kita melihatnya? Kenapa teman-teman Kristen kok maksa sekali harus Yesus yang anak Maria, yang utusan Tuhan untuk Bani Israel itu harus mati di atas kayu salib? Itulah terjadi. Aduh, sorry. Ini ya, HP ku jauh. Bang Andi, lanjut dulu bentar. Jatuh HP ku.
Ires, Iya. Yesus itu kan manusia, Ires. Dia bukan Tuhan. Setuju nggak? Iya. Yesus itu waktu pernah di dunia, dia berdoa. Setuju nggak? Pernah baca nggak dia berdoa? Pernah. Berdoa kepada siapa? Bapak. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Dua-duanya. Berarti Tuhan dua. Tidak. Satu mie itu. Yang mana kalau satu? Kan Bapak lain, Yesus lain. Ya Tuhan itu yang Bapa karena Yesus berdoa kepada Bapa. Kan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Belajar lagi ya Iris ya. Ya. Oh kamu kan masih muda nih. Belajarlah yang realistis, apa sih? Yang logis, yang mudah gitu loh. Iris kan punya akal. Masa nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan? Bisa nggak Iris bedain antara manusia dan Tuhan? Bisa. Bisa. Bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Tidak. Tidak. Bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Bisa kayaknya. Ya nggak bisa lah. Kalau Tuhan menjadi manusia, ya berarti nggak ada Tuhan lagi. Habis Tuhan. Karena jadi manusia. Gimana, Res? Yesus itu manusia mulia, orang soleh, dia bertuhan. Bukan Yesusnya yang Tuhan. Itu Ires. Belajar lagi anak ya. Ya. Ya udah, saya serahin ke Kandito lagi nih Kandito, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diperintahkan, jadi harus maju. Gini Eris, ini Kang Dito, salam kenal. Kang Dito juga mungkin di usia yang sama. Usia 15 tahun, kemudian dengan tegas untuk masuk Islam. Memang usia remaja ini harusnya kritis, tapi saya mendengarkan tadi masih nempel doktrin atau masuknya asupan-asupan doktrin yang tidak tertulis dalam Bible, sehingga ini dimulai oleh Pak Laude ayahandanya untuk benar-benar membaca Bible, sehingga tadi kaget membaca Amsal. Tapi memang mau tidak mau kita memperlihatkan bahwa Bible itu yang dibacakan di Amsal adalah kitabnya orang Yahudi, kemudian dipaksa dikanon menjadi kitabnya orang Kristen. Begini Eris, di usia 15 tahun sudah pelayanan atau masih sekolah minggu? Biasa jadi pelayan. Oke, sudah masuk pelayanan. Ya. Ini udah berat, jadi masuk doktrinnya sudah kuat, cuman belum terdoktrin tentang Islamofobia. Islamofobia pernah nggak dalam sekumpulan teman-teman di gereja berbicara tentang Islam yang mengandung unsur kebencian? Pernah nggak bahas Islam, kemudian tidak seperti umat Islam yang lakukan, tetapi kok bisa sih orang Islam begitu? Pernah nggak Pak Cid? Belum. Oh belum. Nggak apa-apa deh. Ingat kata di dalam Bible, kalau meyakini Bible adalah firman Tuhan, ia katakan iya, tidak katakan tidak, lebih dari itu adalah datangnya dari si jahat atau iblis. Kang Dito mantan Katolik yang usia 15 tahun sudah banyak baca literasi dari papa saya yang memang Katolik, banyak mendoktrin. Lebih kuat doktrin Katolik daripada Protestan. Kitab Katolik itu 73. Lebih banyak daripada kitabnya Protestan. Kemudian diaturkan tentang sejarah bahwa orang-orang Protestan adalah yang memprotes kekatolikan,
Sehingga kami orang Katolik itu membenci orang Protestan. Membenci dalam artian adalah, kok ada orang yang sudah meyakini Kristus itu Tuhan, dalam iman rasuli, pribadi Tritunggal yang di awal mula-mula, pecah orang ini tapi tidak mengambil kitab yang sama. Ini faktual. Jadi Eris kalau usia 15, kini mau belajar nih. Coba ibaratnya kayak, mana sih ada orang Islam yang bisa menunjukkan bahwa Islam ini tidak seperti yang dikatakan oleh keluarga yang Kristen. Papanya tadi, ayahnya tadi disebut Yudas. Betul ya? Padahal Yudas adalah, di Bible itu Yesus mengatakan, 12 murid yang kupilih di antaramu adalah salah satunya iblis. Bagaimana hukum kasih, hukum terutama yang kedua, kasihilah sesamamu. Mengatakan ayahnya Eris Yudas. Iblis kan? Apakah itu kasih? Enggak. Saya cuma memperlihatkan bahwa apakah benar-benar doktrin itu relevan dengan Bible. Maunya Eris diajari Kristen dari luar Kristen, maksudnya dari non-doktrin untuk melepaskan doktrin. Apa yang Eris tanyakan tentang kekristenan sama saya, yang menurut Eris tadi sudah menjawab pertanyaannya Gurunda Bang Zuma. Yesus itu manusia, kan gitu. Sudah tahu manusia, kenapa kok masih disebut Tuhan? Kan Tuhan itu kan tidak mati. Tadi dibilangin, bilangan 39. Kita sama-sama mengetahui ternyata orang Yahudi itu meyakini bahwa Tuhan itu maha kekal, tidak mati. Kalau manusia mati, ya itu kan tadi sudah agak tercerahkan, kalau manusia itu bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan tidak bisa dicampurkan. Akhirnya menjadi manusia Tuhan atau Tuhan manusia. Yang disalib, oh itu kemanusiaannya, itu yang sering terjadi di dalam doktrin. Nah, silakan Eris, apa tanyakan tentang kekristenan yang menurut Eris memang menjangkau. Itu dulu, biar keluar doktrin dari pengajaran di gereja, pengajaran dari keluarga yang Kristen, menyebut ayahnya itu Yudas, kok bisa? Silakan, tanya aja sama saya tentang kekristenan. Saya umur 15 tahun sadar. Saya percaya Islam. Om tolong jelaskan sama saya siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Kenapa bukan Tuhan? Oke. Yesus yang diperkenalkan dalam Bible. Yang pertama, Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya sendiri bahwa akulah Tuhan sembahlah aku. Nggak ada loh. Pernah nggak pendeta atau guru pembimbing sekolah minggu kemudian jadi pelayanan mengatakan kita harus semangat, Yesus adalah Tuhan? Itu perkataan manusia, tidak ada di dalam Bible. Betul? Ada nggak diajarkan bahwa di dalam Bible itu yang kalian sebut Injil, Yesus terang-terangan mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Nggak ada toh? Atau diajarkan yang menyimpang? Yesus mengatakan akulah Tuhan atas hari Sabat. Ini doktrin ini. Saudara-saudara Muslim nggak tahu kalau di gereja itu yang dikutip akulah Tuhan atas hari Sabat, betul ya? Itu perkataan. Tapi yang terjadi di Matius 12 nomor 8, Yesus berkata apa? Sebab anak manusia adalah Tuhan. Apakah benar Yesus berkata seperti itu? Aslinya. Dia mengatakan sebab anak manusia adalah Tuhan, Matius 12 nomor 8. Jadi dua kodrat pemahaman doktrin 100% manusia, 100% ilahi. Saya menunjukkan dulu bahwa ini terjadi doktrin yang menyimpang dari Bible. Di Biblenya mengatakan manusia itu Tuhan. Betul ya? Sebab anak manusia adalah Tuhan, betul? Silakan dibaca, Dik.
Matius 12 ayat 8. Ya, Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. anak manusia itu siapa? Anak manusia itu dalam doktrin adalah Yesus. Yang berbicara Yesus. Kenapa nggak dia bilang akulah Tuhan atas hari Sabat? Yang dikatakan oleh pendeta sama pembimbing sekolah minggu. Mereka selalu bilang akulah Tuhan hari Sabat, akulah Tuhan hari Sabat. Padahal yang tertulis adalah Yesus mengatakan sebab anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Apakah anak manusia merujuk kepada dirinya? Ini terjemahan. Betul? Apakah betul di Bible ini dikatakan anak manusia adalah Tuhan? Jadi memang akan menguras tenaga. Memang nggak bisa Eris memaksakan Kristen benar. Tapi kalau ditunjukkan ternyata manusia ini Tuhan. Masuk di akal nggak? Tidak. Jangan biarkan Eris sendiri, Pak Laude. Biar Eris sendiri yang menjawab. Karena saya membaca psikisnya, membaca psikisnya kita nggak bisa paksakan karena karakteristik yang dibangun sejak kecil itu sudah terdoktrin. Sampai dia nggak bisa ngelihat loh. Kamu Eris kalau melihat atau mendengarkan ayah itu dipanggil Yudas, terima nggak? Tidak. Yudas di Bible dikatakan iblis atau tidak? Yohanes pasal 6 nomor 70. Yesus mengatakan Yudas iblis bukan? Tunggu dulu. Mm-mm. Yohanes 6 ayat berapa? 70. 70. 8 apa? Iya, 6. Jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri yang telah memilih kamu Mm-mm. dan ke-12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. 71-nya? 71 yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab Simon dialah Iskariot. yang akan menyerahkan Yesus dia seorang di antara ke-12 murid itu. Oke, coba sekarang Eris lihat ayah itu iblis atau bukan? Bukan. Lalu apakah keluarga dari mamanya Eris mengatakan bapaknya Eris ini iblis? Yudas. Tidak. Mereka mengucapkan nggak kalau ayahnya Eris ini Yudas? Tidak. Pak Laude, monitor Pak Laude, boleh saya pinjem mic-nya sebentar. Pak Laude disebut Yudas nggak? Sama keluarga istrinya. Kenapa ini? Karena tadi saya mendengar bahwa Pak Laude mengatakan Kalau itu saudara-saudara yang dari istrinya Pak Laude. Iya, gimana? Pak Laude disebut Yudas nggak sama keluarga istrinya? Oh, Mantan itu istri. yang disampaikan anak saya tadi itu tadi sore habis maghrib dia bilang Bapak seperti Yudas menjual Tuhan Yesus. Oh, anaknya. Maksudnya Eris yang bilang ke Pak Laude Yudas. Jadi mana sebenarnya sekarang coba kalian berdua tatap-tatapan. Pak Laude ini Yudas, iblis gitu ya. Apakah iblis yang bertanggung jawab kepada anaknya? Itu iblis. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmengertian yang dia ketahui adalah Yudas ini yang berkhianat kepada Yesus yang disebutkan Tuhannya dan mengatakan Yudas itu sebagai penyuap, menjual Yesus. Berarti yang berdosa kan Yudas. Sehingga Pak Laude ayahnya dikatakan Yudas, iblis. Minta maaf dulu ya. Kalau sekarang udah tahu ternyata Yesus
mengatakan Yudas itu iblis. Minta maaf Ki dulu sama ayahnya. Tapi nggak apa-apa karena awalnya tidak tahu. Sekarang tahu di Bible itu ternyata faktanya adalah banyak, lebih dari 200 denom, atau lebih tepatnya 65.000 denom. Satu Bible penafsirannya banyak gitu loh Eris. Saat ini Eris di Tritunggal Protestan. Gerejanya apa? Kemudian ada nggak Kristen yang lain yang tidak sama? Ada. Buktinya ada Katolik. Buktinya ada Karismatik. Buktinya masih ada satu lagi yang ekstrim. Satanik itu Kristen bukan? Satanik itu Kristen atau bukan? Naikkan ulang. Oh, turun dia. Kenapa bisa? Oke. Satanik itu menurut Eris ada pengetahuan nggak tentang satanik? Satanik itu Kristen atau bukan? Monitor, Eris. Iya, Iya. ya Allah. Pernah ada tahu nggak tentang satanik? Satanik. Iya. Tidak, Oh, tidak pernah tahu. tidak pernah. Oke, enggak apa-apa. Saya nggak akan paksakan. Kalau Kristen itu banyak denominasi atau perbedaan, mengetahui nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Kalau kitabnya totalnya Eris pernah dikasih tahu nggak? Ada berapa? Di Bible itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berapa? Pernah tapi lupa. Oke. Di Protestan itu ada 66 kitab. Kalau di Katolik ada 73. Menurut Eris, Bible yang dipegang itu kitab suci firman Tuhan yang tidak ada perubahan, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, tidak? Yang disebut kitab suci itu boleh ditambahi atau dikurangi, tidak? Tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, Katolik itu jumlahnya 73. Protestan yang Bible saat ini Eris pegang itu 66. Menurut Eris yang benar yang mana? Yang 73 atau yang 66? Belum lagi satu lagi, Ortodok itu 78. Yang mana Nggak yang tahu. Kristen? Nah, belum tahu. Memang banyak belum tahu. Iya, Jadi setelah saya mencermati minimal adik Eris, ya, lihat dulu setelah papa atau ayah ini masuk Islam, lebih sayang nggak sama Eris? Itu aja. Yang kedua, apakah ayah ini melihat Eris ingin nggak menjadi anak yang baik, menjadi anak yang ingin dididik itu sampai dengan tujuan mempertanggungjawabkan nanti sampai Eris besar, menikah, kemudian dilepaskan kepada suami yang nantinya kalau waktu berumah tangga. Lihat nanti mungkin Pak Laude bagusnya memang harus sering tektokan berdua, berbicara yang santai tentang kekristenan saja dulu. Kayaknya ini di Kristen yang perlu kita tanya ini sama Apologet Islam Indonesia. Kami berfaham kristologi dan teolog, tentunya juga tentang sejarah. Bahwa faktanya Kristen itu terpecah-pecah banyak denominasi. Kemudian yang fundamental, Yesus itu, Eris ya, dalam Bible yang dianggap firman Tuhan dan kitab suci ini, tidak pernah berbicara kepada orang Kristen. Eris, masih mendengarkan saya? iya, Yesus itu tidak pernah berbicara kepada orang Kristen.
Yesus berbicara kepada bangsa Yahudi, murid-muridnya. Ini dulu, 4 Injil itu tidak pernah Yesus sebutkan dan berbicara langsung kepada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristennya belum ada. Orang Kristen itu baru ada disebutkan dalam Bible, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Coba dibacain, Dek. Berapa? Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26. Mana ini? Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Firman Tuhan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke, jadi Kristen disebut itu untuk murid-murid. Menurut Eris, murid-murid itu siapa? Murid-murid Yesus atau murid-murid siapa? Murid-murid Yesus. Oke, coba baca 25-nya. Mundur 1 ayat. 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Jadi yang mengajari mereka, murid-murid itu siapa? Barnabas dan Saulus. Paulus. Berarti murid-murid ini muridnya siapa? Murid Paulus dan Barnabas atau muridnya Yesus? Ya kan? Jadi Kristen adalah muridnya Paulus, deh. Paulus dengan Yesus emang sama? Kalau sama-sama manusia dong. Kalau beda, yang satu Tuhan, yang satu manusia. Kenapa kalau sama, Paulus nggak dituhanin? Ya kan? Nah, boleh saya uji dulu, kasih pressing yang agak berat. Kita sepakati ya bahwa Kristen itu adalah muridnya Paulus, bukan murid Yesus. Sekarang coba baca 2 Korintus pasal 12 nomor 2. 2 Korintus Pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Tadi sebutan Kristen adalah untuk murid Paulus, betul ya? Ya. Yang tadi. Sekarang Paulus mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Itu muridnya Paulus atau bukan? Nggak tahu. Oke. Lalu 14 tahun yang lampau yang kita ketahui di 4 gospel, yang naik ke surga siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Oke. Apakah Yesus Kristen? Aneh ya? Iya. Paulus mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Ternyata itu Yesus katanya. Apakah Yesus Kristen? Kalau Yesus Kristen, apakah Yesus murid Paulus? Bukan. Nah, lalu 14 tahun yang lampau menurutnya Paulus ini, deh, Yesus atau bukan? Kalau bukan Yesus, lalu siapa orang Kristen yang naik ke surga? Yesus. Nah, kalau itu Yesus, apakah Yesus muridnya Paulus? Bukan. Kalau bukan, kenapa jadi Yesus yang naik ke surga di situ? Jadi Pusing nih, dek. Sama Kika dulu. Jadi ini pemahaman bahwa Bible itu begitu dibuka, dibaca semuanya. Kalau kita hikmat,
tanpa doktrin. Jelas-jelas yang terangkat ke surga 14 tahun yang lampau, kata Paulus, adalah Yesus. Tetapi bukan Yesus yang dituhankan oleh dia. Yang diajarkan oleh Paulus adalah Kristus yang lain. 1 Korintus pasal 1 nomor 25, Dek. 1 Korintus Pasal 1 nomor 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ngerti nggak maksud pembicaraan itu? Enggak kan? Enggak. Oke. Nomor 23-nya coba baca. 23. Mm-mm. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Untuk yang bukan orang Yahudi itu, non-Yahudi itu Kristen atau bukan? Bukan. Ya, kok bukan? Orang Yahudi kan bersunat, non-Yahudi kan Kristen. Kan muridnya Paulus yang nggak bersunat. Maksudnya non-Yahudi itu kan muridnya Paulus kan. Ya. Kalau yang Yahudi kan muridnya Petrus. Muridnya Paulus tadi disebut apa? Muridnya Paulus tadi disebutnya apa? Kristen. Jadi di situ menurut Kristen, penyaliban itu adalah suatu ya itulah, tertulisnya begitu ya. Ya dicatat saja, Pak Laude dibantu ditandai yang ini memang kalau mengobati doktrin itu harus diajak mengikuti ritmenya. Kalau ternyata ada dalil-dalil yang berbenturan dengan doktrin. Satu lagi terakhir. Yohanes pasal 4 ayat 22. Yohanes pasal 4 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saat kami datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oke. Yesus mengatakan yang pertama, konteksnya mengatakan kepada orang Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami di situ termasuk Yesus. Jadi Yesus ini menyembah yang Yesus kenal bersama murid-murid. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Kemudian diganti menjadi penyembah yang benar itu adalah menyembah Bapa. Sudah tidak lagi dikatakan keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Gitu poin intinya ya, pemahaman kita membaca tanpa doktrin. Lalu datangnya Paulus, kemungkinan dia sudah paham dalil ini, bahwa keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Tetapi dia tidak mengambil bahwa penyembah yang benar adalah menyembah Bapa. Sehingga yang dikabarkan Paulus adalah menyembah Yesus, menyembah anak. Untuk menyembah Bapa dia harus melewati anak. Anak ini yang kemudian dikatakan Tuhan, yang bukan manusia. Roma pasal 2 nomor 28. Roma Pasal 2 nomor 28. pasal 2 Nomor 28. 28. Firman Tuhan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, yang lahir apa kayak ini? Yang lahiriah atau rohani. Ya, Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Oke, jadi Paulus di situ mengajarkan tentang rohani. Dia menyadurkan untuk non-Yahudi tadi,
yang bukan Yahudi asli, dia memberikan pengajaran bahwa untuk menjadi orang Yahudi mendapatkan keselamatan itu ya menjadi Yahudi rohani. Dan sunat itu makanya kenapa orang Kristen tidak sunat? Ya dia mengikuti Paulus karena murid-murid Paulus kan Kristen disebutnya. Sunatnya bukan sunat kerat hulit khatan seperti orang Yahudi yang mendapatkan perjanjian kekal mulai dari kakek moyangnya yaitu Abraham. Jadi Paulus ini udah menyimpang. Kemudian dia pernah mengatakan di Filipi 3 nomor 5, dia adalah keturunan Binyamin. Dia adalah seorang Farisi. Dicatat nanti aja dibacanya, biar cepet nggak ngantuk gitu kan udah pagi. Filipi 3 nomor 5, dia mengatakan aku keturunan Binyamin gitu ya. Untuk jemaat Filipi pasal 3. Tetapi di 1 Korintus pasal 9 nomor 20, dia jujur kepada kita pembaca. Demikianlah aku kepada bangsa Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Nyaman gak dia? Apakah Paulus benar-benar orang Yahudi? Kalau dia mengatakan seperti Yahudi. Aris, ayo coba dicek datanya 1 Korintus pasal 9 nomor 20 itu. Apakah Paulus asli Yahudi? 1 Korintus ayat Pasal 9 nomor 20. demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi makna itu apakah Paulus menyamar atau dia asli Yahudi? Asli Yahudi. Kalau asli kenapa dia bilang seperti Yahudi? Nyawar. Ya kan, kalau seperti kan berarti bukan asli dong. Ya kan? Ya. Kemudian Yesus mengatakan, ini terakhirnya. Yesus mengatakan di kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Yesus mengatakan di situ, sambil dicek ya. Yesus Wahyu pasal 3 nomor 9. Yesus mengatakan di situ, lihatlah, coba dibaca aja lah. Nggak tega aku baca ini. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya seorang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi jemaat iblis itu orang yang menyamar sebagai Yahudi, betul ya? Ya. Siapa tadi yang menyamar sebagai Yahudi? Paulus. Murid-muridnya Paulus disebut jemaat bukan? Jemaat. Jemaat yang murid-muridnya Yesus itu Kristen atau Yahudi deh? Kenapa? Di situ jemaat iblis yang dimaksud di situ murid-murid Paulus yang menyamar tadi kan disebut apa? Murid-murid tadi itu. Jemaat apa jadinya dia? Jemaat iblis kan? Iya. Jemaat iblis di sini orang Kristen atau orang Yahudi? Kristen. Ya sudah selesai. Jadi Kristen jemaat iblis. Oke, sekian dari saya. Mungkin Bang Handi ya tidak banyak karena adik ini kelihatan masih baru pertama kali. Mungkin agak shock. Ternyata adik Eris anaknya Pak Laude baru tahu kalau Kristen adalah jemaat iblis. Selamat datang di kebenaran. Jadi mudah-mudahan terlepas semuanya doktrin dan nanti belajar tentang Islam, Masya Allah ya. Kami umat Islam dipersatukan di Yayasan Apologet Islam Indonesia, satu komando, satu barisan, tidak saling menjatuhkan, dan kami adalah bersaudara. Semuanya adiknya Gurunda Bang Su, Masya Allah. Oke, itu dulu. Ustaz Arif.
Ini ada tamu juga nih. Atau mau ada pertanyaan silakan. Jadi fundamentalnya Kristen adalah jemaat iblis, selesai. Wah, Kalau nanti dibawa ke gereja, ya Pak Laude siap-siap aja Pak. Masuk semua pendeta ke komalnya Ustadz Arif. Temuin sama Kang Dito yang bilang Kristen jemaat iblis. Itu Bible loh yang ngomong. Ya gitu ya Pak Laude sama Eris, yang jelas mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesempatan umur sampai dengan nikmat Islam itu datang. Kalau untuk mau menjadi Islam syaratnya cuma satu, kenali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hidayah itu akan full, insya Allah. Itu Pak Laude. Pak Laude puas? Ya, terima kasih Bang atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada anak saya. Kenapa saya serahkan di sini? Karena saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang saya tidak ketahui. Itulah alasan saya paling pertama itu. Jangan sampai saya menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau yang saya tidak ketahui, maka itulah alasan saya. Sudah 1 minggu ini saya berusaha naik di komang-komang yang ditempati Bang Suma. Tapi alhamdulillah malam ini bisa naik. Dan terima kasih atas penyampaian terhadap anak saya ini. Ya, alhamdulillah. Qadarullah ya, Bang Laude ya. Mudah-mudahan sebagai awal yang bagus, yang berkesan untuk anaknya. Saya yakin usia remaja itu, apalagi 15 tahun seperti yang saya alami waktu itu, akhirnya kepantok, saya takut mati. Saya takut mati yang sangat luar biasa rasanya. Itu menjadi kesaksian saya seumur hidup bahwa saya masuk Islam karena takut mati. Saya pengen tahu setelah mati itu ngapain. Jawabannya ada di Islam. Islam menjelaskan semuanya hal tentang kita di dunia, tentang kita nanti di alam kubur, bagaimana nanti ke depannya. Kalau kita yakini Islam, kalau kita yakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan dituntut oleh Al-Quran bahwa tidak ada keraguan di dalamnya untuk orang yang bertakwa. Maka kami bertakwa. Tidak boleh makan babi, kami tidak makan babi. Kalau masa kecil saya masih makan babi, ya karena tidak tahu toh. Tapi masih ingat-ingat rasanya. Kalau sekarang ngecium itu udah tahu, oh ini babi gitu kan. Bisa jawab pertanyaan izin Bang ya, saya tanya. Boleh, Saya jawab boleh. dulu pertanyaan teman-teman di bawah ini, apakah Pak Lodi kerja di Morowali? Iya, saya kerja di Morowali, saya kerja di PT DSI. Mana tahu teman-teman saudara yang mau silaturahmi dengan saya, teman-teman muslim, atas keterbatasan saya ini tolong di ini saja, nanti saya hadir kalau misalnya ada undangan ke masjid atau di mana saya akan hadir. Ada yang tadi ini lo dibikin apa ini, bikin malu. Saya nggak bikin malu di sini, justru saya mencari kebaikan di sini. Saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya tidak ketahui untuk anak saya. Kalau ada bang yang di bawah ngatain abang Laude bikin malu, ya, kami ini sudah saudara bang semuanya. Kita sama-sama seiman. Serahkan sama saya, suruh naik ke atas untuk kita diskusi. Nah itu aja. Naik aja yang bikin malu. Siapa yang bikin malu? Naik aja enggak berani. Intinya saya di sini saya tidak naik untuk menghujat seperti yang saya nonton kemarin-kemarin. Intinya saya tidak menghujat, saya tidak menyinggung. Saya naik di sini hanya satu tujuan, untuk kebaikan anak saya. Gitu. Allahu Akbar. Ya ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Bang Laude? Itu aja Bang, karena ini saja sudah banyak inbox masuk ini. Resikonya yang jelas Anda adalah saudara kami, ada apa-apa langsung hubungin kami saja. Ya seperti yang saya sampaikan sama anak saya, bahwa kadang dia bertanya kenapa tinggalkan saya dengan adik saya, kenapa tinggalkan nenek, tinggalkan pindah iman. Saya bilang jawaban saya cuma satu,
saya sebagai manusia mencari kebenaran. Gitu. Yep. Kasih. Nggak apa-apa, Bang. Ya, kami yang paling keras memberitakan yang di dalam Bible itu tanpa doktrin itu menyakiti orang-orang Kristen. Contoh tadi kita bahas sebelum Pak Laude naik, Matius 7 nomor 6. Kami mengetahui bahwa perkataan Yesus itu kepada murid-muridnya yang bangsa Yahudi untuk tidak memberikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing itu kalau dia mengatakan kepada bangsa Yahudi, maka anjing ini siapa yang selain Yahudi? Kristen, Bang. Kristen yang disebut anjing di situ sama Yesus. Ini saya kasih pressing karena supaya Eris mempertanyakan kepada pendetanya, kalau nggak sanggup pendetanya suruh naik ke sini, gitu loh. Saya pengen mencari pendeta dengan kami semuanya ya, Apologet Islam Indonesia. Kami menginginkan pendeta yang mengajarkan katanya kebenaran dalam Kristen untuk diskusi sama kami. Bukan kroco-kroconya. Bukan yang penghujat, bukan. Kami ingin ada nikmat diskusi yang, oh ini tuh pendeta. Gelarnya sarjana teolog misalnya. ST. Itu yang kami inginkan. Supaya terjadi dialog dan ada ilmu. Gitu ya. Jadi kalau tadi yang dikatakan anjing oleh Yesus bukan Yahudi, maka itu adalah Kristen. Yang makan babi siapa, Bang? Kristen. Jadi kita nggak boleh tuh. Kalau ngikutin ajaran Yesus, jangan menyebarkan mutiara kepada babi. Yang makan babi Kristen. Jadi anjing dan babi adalah Kristen. Serius. Selesai. Itu kan gitu kan dulu kan Kristen. Nah itu kan dulu. Itu suatu kebenaran. Ya, alhamdulillah kita diberikan hidayah. Untuk saudara-saudara muslim tetap kuat dalam iman Islamnya. Orang Kristen nggak akan berani udah. Percaya saya. Kalau mau diskusi di sini kami tidak menghujat, kami hanya membaca. Yesus berbicara kepada orang Yahudi, lalu yang sok dekat dengan Yesus, yang suka minta tolong menyebut-nyebut nama Yesus dan berkata akulah Kristus, Matius 24 nomor 4 dan nomor 5 adalah orang di luar Yahudi, yaitu Kristen, disebut anjing sama Yesus. Selesai. Gitu ya Bang Laude, mohon maaf ya kalau misalnya anaknya kok kayak gini ya Bang Dito, tadi waktu ngajarin saya lembut, kok sekarang tiba-tiba beringas. Enggak, dia pusing dia. Kan sering gini Bang, kalau saya misalnya saya pergi sholat, misalnya sholat subuh, saya sering bertanya, Pak dari mana? Saya bilang dari masjid. Kenapa pergi ibadah subuh-subuh begini? Saya bilang itulah perintah Tuhan saya. Terus saya tanya, begitu juga kalau dia pergi, misalnya dia mau pergi gereja kan dia, dia bilang boleh nggak Pak pergi gereja? Saya bilang boleh. Kalau Boleh. kalau sekarang udah tahu kalau pergi ke gereja jadi jemaat siapa? Jemaat iblis. Bukan kan gitu yang bilang, tapi Bible-nya ya kan? Oke, itu sih. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau hidayahnya itu saya rasa masih jauh, insya Allah ya. Tapi kita juga nggak bisa menjangkau kekuasaan Allah. Allah itu yang maha membolak-balikkan hati. Allah yang memberi hidayah, apapun kondisinya. Tanpa mengenal Nabi Muhammad, kemudian yakin kepada Allah, la ilaha illallah, maka mengikuti ayahnya menjadi lebih baik, taat beribadah, bukan jemaat iblis lagi gitu kan. Kemudian masuk di Islam, siapakah Nabi Muhammad? Pasti akan bertanya. Karena Islam dibawa oleh Nabi Muhammad yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah menjadi iman Islam sampai nanti di akhir hayat. Dan kita akan dikumpulkan di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak Laude, cakor ruduk juga nih. Iya. Cuma saya sampaikan sama teman-teman di sini, mungkin besok ada yang ketemu dengan saya di tempat kerja. Perlu saya tegaskan di sini, kenapa saya berusaha naik di Komang ini, karena ada Bang Suma di sini. Jadi saya berterima kasih dengan semuanya sudah memberikan ilmu, memberi pemahaman terhadap anak saya, karena saya jujur orangnya terbatas, saya juga masih belajar. Jadi kenapa anak saya sebelum saya naik tadi bertanya,
kenapa di TikTok saya lihat ada siksaan kubur, ya kan? Nah, terus saya tanya, coba buka, tapi dia bilang takut, takut lihatnya katanya, takut. Saya bilang, kenapa nak saya selalu menyampaikan sesuatu itu meskipun itu bukan dari Al-Quran, karena saya takut. Yang saya takutkan pertama, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan nanti kalau saya mati baru saya ditanya sesuai yang kau nonton, siapa saudaramu, berapa saudaramu, siapa Tuhanmu, apakah kamu pernah mengajarkan kepada anakmu tentang menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam, pernah kami memperkenalkan Tuhan orang Islam, pernah kami memperkenalkan eh, Nabi Islam. Nah, itu yang saya tanggapi tadi, makanya saya langsung sempat kasih juga tadi waktu saya ditanya saya punya anak begitu, saya bilang dalam hati saya, ya semoga aja saya naik di komang ini supaya terjawab semua. Tapi alhamdulillah besok nanti saya suruh anak saya lagi naik di sini. Ya, nggak apa-apa, Pak Laude. Diikutin aja hostnya. Nanti kita undang atau standby di sini untuk mengajak anaknya diskusi atau menyimak di sini. Gitu. Ya, sampai-sampai Ini ini sudah 1 minggu ini kenapa saya berupaya saya masukkan wifi di sini sesuai yang saya sampaikan sama aku, saya punya anak, saya masukkan kamu wifi supaya kamu nonton, ya, kamu cari kebenaran sendiri karena kamu sudah mulai dewasa, sudah kelas 3 SD SMP gitu. Oke lah kalau begitu Pak Laude. Intinya Pak Laude, anak jangan dipaksa. Iya, iya. Yang paling penting itu kalau serumah terus, ya tunjukkan sikap Islam. Sebagai orang tua, Ya, ya islamilah dalam rumah itu. Sampaikan saja yang baik-baik, jangan dipaksa dia. iya. Sesuai yang saya sampaikan itu, yang bilang saya tidak memaksa kamu masuk Islam, tapi kamu harus belajar gitu. Semakin hari semakin dewasa gitu. Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya menanggung dosa. Siapapun itu tidak bisa kita tanggung dosanya. Gitu. Dosa ditanggung masing-masing Pak. Ya, itu yang saya sampaikan dengan anak saya itu, Bang. Dosa itu ditanggung masing-masing. Tidak ada namanya tumbal untuk menghapus dosa. Itu pagan itu. Jadi sekarang Pak Laude di mana ini Pak? Masih di Tanah Toraja apa di Maluku? Saya di Morowali, Pak, Sulawesi Tengah. Oh udah di Sulawesi Tengah situ Morowali. Ya. Insya Allah satu waktu kita bisa ketemu Pak Laude ya. Iya, Pak, nanti iya. Nah, kalau misalnya ada kunjungan ke Bahodopi, ya nanti info-info saja. Tapi udah punya istri baru. Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Udah punya adik tuh si Ires. Udah. Oh, oke. 3 tahun. Cukup ini hari 3 tahun. Jadi Ires masih mau sering ke gereja dia. Iya. Masih ada campur tangan kah dari keluarga lain? Itu kan haknya Pak Laude sebenarnya mengasuh anak. Nggak ada yang boleh ganggu. Sebenarnya gini, kalau saya, Bang, saya itu merendah saja. Saya tidak melarang keluarga ini. Saya bilang, makanya saya punya anak, saya bilang, kamu libur, kamu mau mau pulang ketemu dengan mamamu, nenekmu, saya tidak jadi masalah. Tapi dia bilang nggak mau, dia nggak mau pulang. Kan neneknya di Tator, kan jauh juga. Iya, karena kebetulan lagi libur orang, jadi dia juga tidak mau pulang. Ya mudah-mudahan hasil diskusi tanya jawab kita malam hari ini ya. Dia kan juga masih labil anaknya ya. Iya. Ya menunggu sampai dia bisa dewasa. Belum punya KTP juga kan. Iya. Nah, seiring dengan waktu lah. Cakrawala berpikirnya belum terbuka.
Dia masih sepertinya tadi bicaranya kan doktrin. Kita juga boleh maksa dia mengikuti diskusi ilmiah begitu. Dia masih standar-standar biasa saja. Yang jelas itu doktrin semua yang dia bawa tadi itu. Tapi setelah dia baca kan dia akui juga tadi. Oh, bahwa Yesus itu hamba, Yesus berdoa, Yesus manusia. Nah, itu kan mulai di situ sih sebenarnya dibuka doktrinnya di situ bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Disederhanakan Pak diskusi sama anak kecil, jangan terlalu tinggi ilmunya gitu, nggak masuk nanti barang. Itu sih Pak, makasih ya. Aku juga udah ngantuk nih, besok aktivitas. Gimana Bang Arif, kita tutup? Ya, kita istirahat dulu Bang Andi. Ya, Siang. ya silakan akan kita ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baik teman-teman Iwan Villa semuanya, mohon pamit undur diri, kerabat kerja yang bertugas. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan satu persatu. Aku terlempar ke kembalinya Pak Bom turun. Ya, dari saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada support kembali ini, kepada seluruh penonton. Mudah-mudahan diskusi mulai dari tadi sampai pagi hari ini membawa